Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah hari ini, yaitu Ibu APT Fadila SWP yang sudah memberikan kesempatan kelompok kami presentasi, dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir. Saya Muhammad Zaki Malik yang akan bertugas sebagai moderator dalam presentasi kelompok 1 kali ini, di mana kelompok kami akan membahas tentang akut coronary syndrome. Dan berikut adalah beberapa nama anggota kelompok kami, yaitu next. Yang beranggotakan diantaranya Devi Ramawati dan Di Firmansyah, Mirabila Prince, Alfa Fahmi Al-Munawar, saya sendiri Muhammad Zaki Malik, Eka Citra Novalinda, dan Intan Devitasari. Next. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertiannya. Yang pertama ada sindrom koroner akut SKA, merupakan manifestasi akut pada arteri koroner penyakit CAD, dan bagi banyak pasien merupakan indikasi pertama mereka menderita CAD. Pasien dengan ACS biasanya mengalami penurunan akut darah koroner mengalir paling sering karena pecahnya plak aterosklerotik, dan selanjutnya pembentukan trombus intrakoroner. Penurunan aliran darah koroner menyebabkan iskemia miokard, dan jika tidak diobati dapat menyebabkan myocardium infarct. Next. Selanjutnya ada patofisiologi. Patofisiologi utama sindrom koroner akut SKA adalah penurunan aliran darah ke otot jantung. Penurunan aliran darah ini biasanya terjadi akibat yang pertama, terbentuknya plak aterosklerosis atau terjadinya ruptur plak aterosklerosis yang telah ada sehingga memicu adanya trombus. Yang kedua, terjadinya vasospasme pada arteri koroner sehingga menyebabkan penyempitan lumen dan penurunan aliran darah ke otot jantung. Next. Selanjutnya ada etiologi. Untuk yang pertama ada sindrom koroner pertama disebabkan oleh aterosklerosi. Yang kedua, peningkatan kebutuhan oksigen dan nutrisi miokard, misalnya akibat aktivitas stres emosional atau stres fisiologi, misalnya dehidrasi, kehilangan darah, hipotensi, infeksi, tirotoksikosis, atau pembedahan. Dan yang ketiga ada sensitivitas terhadap beberapa hormon-hormon. Next. Baik, di sini ada satu contoh kasus, yaitu ada kasus tentang Tuan SA berumur 50 tahun, kemudian berat badan 60 kg, dan tinggi badan 160 cm. Seorang ulama yang sedang mengisi pengajian akbar di daerah perifer dibawa ke rumah sakit tipe D dengan keluhan nyeri dada. Tuan SA menjalani serangkaian pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut. Hasil anamnesi, yaitu pemeriksaan pertama, yaitu keluhan utamanya nyeri dada yang menjalar hingga ke punggung, dada terasa sesak, gejala yang dirasakan sejak 6 jam sebelum masuk rumah sakit. Nah, kemudian dia memiliki riwayat penyakit hiperlipidemia sejak 1 tahun yang lalu. Kemudian riwayat pengobatannya ada simvastatin 20 mg 1 kali sehari sejak 1 tahun yang lalu. Tetapi 6 bulan terakhir sering lupa tidak diminum. Kemudian tidak adanya riwayat alergi dan memiliki riwayat keluarga, yaitu ibunya meninggal karena infark miokard. Kemudian di sini kami melampirkan hasil pemeriksaan fisik dan juga pemeriksaan laboratorium darah
Bisa dilihat pemeriksaan fisiknya yaitu adanya tekanan darah, tetapi dia normal, ada nadi, RR, suhu, dan seterusnya. Kemudian dokter mendiagnosa bahwa pasien memiliki penyakit STEMI ACS. Kemudian ini kasus dari Tuan SA setelah dilakukan anamnesi diberikan terapi akut untuk sindrom koroner akut dengan yang pertama menggunakan oksigen, kedua nitrogliserin sublingual 5 mg, kemudian ada aspirin 300 mg dilanjutkan dengan 80 mg, kemudian ada clopidogrel 300 mg dilanjut dengan 70 mg, kemudian ada juga morfin injeksi 5 mg. Rumah sakit tersebut tidak tersedia laboratorium kateterisasi untuk tindakan PCI, dan apabila pasien ditransfer ke layanan kesehatan lain yang memiliki fasilitas PCI memakan waktu hingga 2,5 jam, sehingga dipilih untuk dilakukan reperfusi dengan fibrinolitik. Nah, rencananya dokter akan memberikan strategi reperfusi yang akan dilakukan yaitu dengan menggunakan enoxaparin 300 mg intravena, kemudian diikuti 15 menit kemudian dengan 1 mg per kilogram subkutan tiap 12 jamnya. Nah, ada alteplase dengan dosis bolus 15 mg secara intravena juga, infus 3 mg selama 30 menit. Nah, kemudian 20 mg selama 30 menit. Mekanisme obat. Yang pertama ada nitrogliserin. Nitrogliserin membentuk radikal bebas oksida nitrat NO yang mengaktifkan guantilet KIS mengakibatkan peningkatan guanosin 3,5 siklik GMP pada otot polos dan jaringan lain. Peristiwa ini menyebabkan defosforilasi rantai ringan miosin yang mengatur keadaan kontraktil pada otot polos dan mengakibatkan vasodilatasi. Lin mengasetilasi enzim platelet klokigenese COX secara permanen. Prostat bertindak sebagai agen analgesik anti-in. Next. Yaitu menghambat jalur yang diinduksi adenosin difosfat ADP untuk agregasi trombosit. Mekanisme obat morfin. Morfin adalah obat untuk menghilangkan rasa nyeri dengan intensitas sedang hingga parah, seperti nyeri pada kanker atau serangan jantung. Morfin bekerja dengan cara menghambat sinyal saraf nyeri ke otak sehingga tubuh tidak merasakan sakit untuk sementara. Next. Mekanisme obat enoxaparin. LMWH antitrombotik yang menghambat faktor XA dengan meningkatkan laju penghambatan protease pembekuan yang diaktifkan oleh antitrombin 3. Umumnya tidak meningkatkan PT atau PTT. Next. Mekanisme obat alteplase.
Aktivator human tisu tipe plasminogen aktivator (TPA) menghasilkan fibrinolisis lokal, mempromosikan trombolisis dengan mengubah plasminogen menjadi plasmin. Plasmin mendegradasi fibran menjadi fibrinogen. Analisis SOAP dengan nama Tuan SA, umurnya 50 tahun, jenis kelaminnya laki-laki, berat badannya 60 kg, tinggi badannya 160 cm, diagnosa dengan istemi SCS. Riwayat pengobatannya menggunakan obat simvastatin 20 mg 1 kali sehari sejak tahun yang lalu, tetapi 6 bulan terakhir sering lupa tidak diminum. Riwayat penyakitnya hiperglipidemia sejak 1 tahun yang lalu. Riwayat keluarga, ibu meninggal karena infrak miokard. Keluhan utamanya nyeri dada yang menjalar hingga ke punggung, dada terasa sesak, gejala yang dirasakan sejak 6 jam sebelum masuk rumah sakit. Next. Untuk pemeriksaannya di sini sudah terlampir ya. Next. Dari hasil pemeriksaan untuk tekanan darahnya normal, hasil EKG-nya juga normal. Jadi pasien ini memiliki riwayat keluarga infrak miokard. Selanjutnya untuk plannya clopidogrelnya dihentikan, lalu rencana terapi selanjutnya yaitu oksigen tetap dilanjutkan, namun bila SaO2 atau PaO2-nya sudah normal bisa dihentikan. Selanjutnya nitrogliserin sublingual 5 mg dilanjutkan, aspirin dilanjutkan dengan dosis 80 mg, lalu morfin injeksi 5 mg, namun jika sudah tidak merasakan nyeri bisa dihentikan. Di sini pula kita cantumkan untuk guideline dari terapi ACS. Next. Untuk monitoring penyakit ACS ini sendiri, yaitu yang pertama ada dipantau untuk perkembangan komplikasi ACS-nya meliputi gagal jantung atau aritmia secara berkala. Lalu dipantau juga pasien di setiap layanan kesehatan untuk mengetahui perkembangan efek samping dari farmakoterapi ACS-nya. Lalu ada kepatuhan pasien dalam mengkonsumsi obat secara teratur. Kesimpulan rekomendasi, clopidogrel dihentikan karena kombinasi obat clopidogrel dengan aspirin dapat meningkatkan resiko pendarahan serta harus dalam pantauan ketat. Kemudian dilanjutkan untuk terapi oksigen, namun bila SaO2 atau PaO2 sudah normal bisa dihentikan. Nitrogliserin sublingual 5 mg. Aspirin dilanjutkan dengan dosis 80 mg. Morfin injeksi 5 mg jika sudah tidak nyeri dihentikan. Baik, itu tadi adalah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Kami Ari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.